Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Clarissa Idin Rahmazia dengan NRP 5027204114. Di sini saya akan mengerjakan praktikum sistem basis data yang soal modul 6, khususnya yang soal C. Soal C ini sudah dikerjakan di modul-modul sebelumnya, dan sekarang adalah mengimplementasikan materi dari modul 6 seperti join, trigger, view, dan lain-lain untuk mengelola platform blog milik Tantang Hitam Legam ini. Langsung saja di sini saya sudah membuka XM-nya dan membuka database yang akan digunakan. Oke, yang pertama, sang editor membutuhkan bantuan, yaitu bantu beliau dalam melihat ringkasan setiap postingan dari post ID, post title, dan juga username. Nah, untuk melihat ringkasan ini dari tabel-tabel yang berbeda, kita bisa menggunakan fungsi join, yaitu inner join, untuk menggabungkan data dari post dan juga data dari username atau tabel user. Langsung saja kita select dulu, lalu kita tulis tabelnya, yaitu tabel post, titik, sama kolom yang ingin digunakan, yaitu post ID. Lalu yang ini kan post title dari tabel post juga. Lalu username dari user, dari tabel user. Oke, kemudian kita ambil dari mana tabelnya, yaitu dari tabel post. Kemudian kita gunakan fungsi join untuk menggabungkan tabel-tabel tersebut, yaitu tabel users on tabel post. Lalu kita tambahkan user ID sama dengan user ID juga. Tapi ini dari yang post, lalu ini dari tabel user. Coba kita cari dulu. Oh, ini tidak ada komanya. Oke, ini sudah lalu akan muncul seperti yang diinginkan di soal, yaitu ingin melihat ringkasan dari setiap postingan. Yang akan muncul tabel post ID, post title, dan username. Ini ada post ID, post title, dan username yang ada di blog tersebut. Oke, lanjut yang nomor kedua, yaitu ingin punya kuasa, ia ingin mengganti seluruh status post pada postingan yang sudah ada dan digantinya menjadi berstatus publish. Kalau di sebelumnya kan berbeda-beda. Sebentar. Nah, kita lihat di struktur dulu yang post. Nah, bisa kita lihat status post antara konten post itu ada yang publish, ada yang archive, sama ada yang draft. Nah, di soal kita diminta untuk menggantinya menjadi publishing. Itu bisa kita gunakan fungsi update untuk mengganti status tersebut, yaitu update, kemudian di set apa yang akan diganti, yaitu tadi kan status post ya, judul kolomnya. Kita ganti isinya menjadi publish. Kirim, sisa. Oh, kita belum kasih tabelnya. Dari tabel post. Ini udah kita lihat lagi tabel post yang tadi. Nah, ini sudah diganti semua menjadi publish. Yang awalnya ini yang ini archive dan ini draft. Itu sudah diganti keterangan. Lanjut soal nomor 3. Agar sistem dapat melacak aktivitas komentar, dari pengelola sistem ingin menambahkan kolom penting ke tabel post, yaitu kolom comment count. Sama keterangannya integer default 0 untuk mencatat jumlah komentar pada setiap posting. Jadi di sini kita ingin menambahkan kolom di kolom comments di tabel comments. Kita lihat dulu.
Nah, ini maksudnya. Pokoknya ini deh. Ini bisa kita lihat di komen itu isinya ada comment ID, post ID, user ID, konten komen sama comment date. Di situ belum ada yang diminta yaitu comment count. Lalu kita tambahkan itu bisa pakai alter table untuk mengoperasikan, menambah dan lain-lain. Tabel dari tabel post. Lalu pakai fungsi add untuk menambahkan add comment count. Lalu kita eh, tuliskan juga yang diminta yaitu integer default mode. Comment count-nya kan berarti eh, komen berapa komen yang artinya outputnya nanti akan berupa angka. Makanya kita pakai fungsi integer, memakai tipe data integer. Lalu coba kita kirim. Ini di komen. Kita ceknya di tabel post. Nah, ini komen count-nya 0, tapi sudah ada tabelnya. Tapi belum ada komennya karena belum ada data yang diinsert apapun di sana. Lanjut ke nomor 5. Eh, nomor 4. Lalu coba buat trigger yang otomatis menambah komen count di post setiap kali komentar baru ditambahkan. Jadi perintahnya kita disuruh untuk membuat trigger untuk eh, otomatis komen count-nya itu akan ada di post kalau ada komen yang ditambahkan. Kalau ada insert komen baru. Oke, di sini kita pakai membuat triggernya itu pakai fungsi trigger, yaitu create trigger dulu. Create trigger, kemudian after insert, kita menggunakan after insert karena trigger ini akan dijalankan ketika sudah ada data yang di record atau sudah ada record yang akan dimasukkan ke database. Jadi triggernya termasuk after insert. Ini kayak triggernya kita tambahkan dulu, yaitu increment comment count. After insertnya ada di tabel comments, lalu for each row. Untuk setiap baris, begin yang akan di-update adalah ini, menambah comment count di post. Lalu kita tuliskan juga tabel yang akan di-update yaitu post. Set comment count yang baru menjadi comment count plus 1. Karena dia akan memperbarui setiap ada komentar yang masuk di perbaruinya di tabel post. Kita tuliskan juga where-nya atau di mana perbaruan itu akan dilakukan, yaitu di post ID sama dengan yang post ID. Oke. Sudah. Lalu kita end si triggernya. Nah, karena di sini, oh ya, ini belum ada spasi di sini. Nah, kan di trigger ini harusnya banyak titik komanya. Jadi SQL-nya itu tidak tahu di mana harus memulai fungsinya dan untuk mengakhiri fungsinya. Makanya di sini kita memakai delimiter sebagai acuan untuk permulaan dan akhirannya. Jadi kita tambahkan delimiter di awal dan juga di akhir. Yang M ini harusnya bisa. Ya, bisa. Coba kita kirim dulu. Delimiter at line 11. Oh ya, berarti pakai ini. At line 1.
For each row, bikin update post, set comment count. Oh, ini already exist. Apakah triggernya sudah ada? Kita lihat dulu. Postingan kan ini masih 0. Coba kita tambahkan komen. Bentar, bentar. Komen ID, post ID, user ID, konten komen sama komen. Komen ID, post ID, user ID. Komen ID, post ID, user ID, konten komen. Lalu kita masukkan value-nya sesuai. Kita tambahkan dulu komentar yang pertama. Karena ini masih error, jadi saya coba membuat ketik ulang query triggernya. Karena takutnya yang tadi belum 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 bisa dirun. Increment dari komen. Oh, lalu kita menggunakan after insert jenis dari triggernya di tabel comments. Untuk setiap barisnya, kita tulis tabel apa yang mau di-update. Nah, tabel dari post, juga set si komen count-nya, kolom yang baru, untuk ditambahkan 1, agar diperbarui setiap ada tabel atau insert data yang comment count 1. Warna post ID dengan new. Oh, benar juga. Sedikit pakaian. Misalkan delimitnya. Oh, ini delimiter. Harusnya delimiter. Ya ampun. Increment comment count already exists. Oke, masih tetap munculnya seperti itu. Jadi coba kita lihat yang di comments. Oh, sama. Yang di post. Comment count-nya masih 0. Lalu coba kita insert semuanya. Yang nomor 5 ini kan
Lakukan validasi dan uji coba apakah trigger benar sudah sesuai dengan kriteria yang diminta sebelumnya. Jadi kita akan isi komennya dengan komen-komen ini, yaitu insert into comments. Ini. ID, post ID, user ID, konten sama recommended. Oke. User ID, comment ID, user ID, comment ID harusnya dan komennya sama kita masukkan value-nya. Misalnya udah ada kolom new post ID, padahal waktu di trigger itu seharusnya sudah underscore. Ini di sini saya mau melihat apakah ada trigger yang lain. Jadi pakai fungsi show triggers di tabel comment. Tidak ada trigger yang muncul. Second comments. Tabel di update yaitu tabel post. Comment comment post yaitu meter. Ini saya copy aja biar tidak bolak-balik menulis untuk triggernya. Karena ini tulisannya already exist, tapi saat dicek
atau eh saat cek show triggers tadi tidak ada. Show create trigger dari ini comment count. Karena tadi query triggernya sudah saya copy di notes, jadi ini saya mau drop dulu yang trigger itu, takutnya ada yang bermasalah kan. Jadi kita drop if to trigger if exists dari comment count tadi. Oke, karena sudah diubah, lalu kita copy trigger tadi yang tadi sudah ditulis. Ini yang penulisan awal tadi ada yang salah, jadi dihapus dan dikirim ulang. Nah, sudah bisa. Ini trigger yang keempat sudah bisa, lalu kita langsung uji validasinya dengan cara insert into yang tadi. Insert into comments, yaitu comment ID, post ID, user ID. Konten sama comment ID. Comment user ID. Lalu konten comment. Dan yang terakhir, comment ID. Kita masukkan values-nya. Ini untuk comment value-nya ini. Coba kita kirim. Oke, ini sudah ada. Lalu kita lihat hasil dari triggernya tadi. Harusnya yang di comment. Nah, ini kan komennya sudah masuk. Yang tadi di insert. Lalu kita lihat di post. Nah, comment count-nya berubah jadi satu-satu. Yang mana tadi kan 000 karena belum ada komentar yang di-insert ke dalam post yang otomatis di-update dari fungsi triggernya tadi. Oke, lanjut ke yang nomor 6. Ternyata editor juga ingin mengetahui komentar atau konten komen pada postingan berstatus publish beserta judulnya atau post title dan nama komentator atau username. Nah, ini kita bisa memakai fungsi yang sama seperti nomor 1, yaitu fungsi join. Karena kan dia menggabungkan antara uh, post sama tabel user. Langsung saja kita select. Lalu ini ada tabel post. Kita pilih dari post kolom post title. Lalu tabel usernya kita pilih dari username yang akan kita join. Sama komen. Komen kita konten komen. Ini kita memakai inner join atau join inner yang akan mengembalikan hanya di baris-baris yang cocok di kedua tabel. Ini kan tabelnya ada di post sama user. Nah, kita tulis fungsi join-nya, yaitu join post on comment dari post ID sama dengan nama tabelnya adalah tabel post dari post ID. Lalu join lagi dari tabel users on comment dari user ID sama dengan tabel users titik user ID. Oke. Habis kita tulis select from join lalu query. Jangan lupa
sidebarnya kita berikan yaitu tabel post ke status post. Ini kan yang bersangkutan adalah publish. Publish kan status post yang tadi ya, yang kayak archive, draft, dan lain-lain. Jadi kita ambil dari kolom status post sama dengan yang publish. Oke, coba kita kirim comments user ID. Oh, ini salah. Nah, oke, ini kan sudah tertampil. Di sini ada post title-nya, ada username, sama konten komennya. Jadi seperti apa yang dimau di soal, yaitu ingin mengetahui komentar pada postingan berstatus publish, karena semua postingan itu berstatus publish, jadi semua postingannya ditampilkan, sama ada post title dan nama komentatornya. Ada post title dan username-nya. Oke, kita lanjut ke nomor 7, yaitu tim marketing request ingin setiap laporan pada jumlah posting per pengguna. Yaitu kita harus menampilkan username dan total post, termasuk yang belum pernah posting. Nah, kita di sini bisa pakai join juga, tapi harusnya yang live join, karena kan di sini ada tertera termasuk yang belum pernah posting, berarti artinya postingannya nol. Jadi kalau kita pakai live join kan postingan yang tampilannya yang tidak mengupload apa-apa kan juga akan tertampil. Kita select seperti biasa. Tabel users kita ambil username-nya. Lalu kita count dari tabel post sama kita ambil kolom post ID untuk menjadi total post. Jangan lupa from-nya, from tabel users. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini pakai live join karena agar user yang belum pernah posting itu tetap muncul dengan nilai 0. Jadi pakai live join, tabelnya adalah tabel post on, karena dia post join sama users di kolom user ID dengan post user ID. User ID. Oke. Kemudian di sini kita juga memakai fungsi group by, karena kan kita ingin mengelompokkan data-data berdasarkan users sama username itu. Jadi fungsinya group by ini untuk mengelompokkan datanya. Dari tabel users kita ambil kolom user ID dan juga username-nya. Coba kita run dulu. Oh ya, nah di sini kan sudah tertampil seperti apa yang dimau di soal. Jadi tim marketing ini ingin ada laporan, ada jumlah posting per penggunanya. Jadi pengguna ini sudah memposting 2 postingan, pengguna ini memposting satu-satu. Jadi bisa dilihat bahwa di blog ini tidak ada user yang tidak memposting apapun. Jadi kita gunanya group by tadi ingin mengelompokkan antara username sama total post itu tadi. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 8. Bantu juga dalam menampilkan username dan daftar judul postingan yang pernah dikomentari oleh masing-masing user. Ini juga kita pakai join, yaitu kita menampilkan daftar postingan yang pernah dikomentari. Kita select dulu, kemudian kita pilih dari tabel users, karena kan yang disangkutin adalah username sama judul postingan. Jadi yang tabel yang di join adalah tabel user sama tabel post. Username di tabel user itu kita ambil username-nya, lalu di tabel postnya kita ambil post title, judul postingan, post title atau title post. Kita lihat dulu agar tidak salah. Post title.
dari tabel comments ini yang dikomentari oleh masing-masing user. Lalu kita aplikasikan inner join yang tadi, seperti tadi. Join users on tabel yang diambil ini, yaitu comments, user ID, sama dengan tabel users, kita ambilnya yang kolom user ID juga. Oke, kemudian pakai fungsi join yang kedua, yaitu join post on comment. Ya, meskipun ada dua join, tapi ini bukan join bertingkat, karena kan inner join tadi kan ingin mengembalikan hanya baris-baris yang cocok aja di kedua tabel. Ini masih pakai dua tabel, itu tabel user sama tabel post. ID sama dengan tabel post. Menampilkan username dan daftar judul postingan pada komentar masing-masing user. Nah, ini seperti yang fungsi di nomor sebelumnya, nomor 7, kita pakai group by juga untuk memudahkan, untuk mengelompokkannya. Eh, bantuan menampilkan username dan daftar judul saya dan komentar oleh masing-masing user. Oh, ini pakai ordered by. Dari tabel users, tabel username, dan juga tabel post. Karena dia kedua dua label, ambil post title. Jadi ini query ini untuk menunjukkan siapa saja yang pernah komentar di tabel post yang mana, di mana komentar ada di mana. Jadi komen ke user ini hanya mengambil data komen yang memiliki user yang valid, atau mudahnya kita ingin tahu siapa yang komentar. Kemudian untuk komen sama post ini kita ingin tahu komentarnya itu ada di postingan yang mana. Jadi kita pakai join sama ordered by. Coba kita kirim. Nah, ini kan sudah terlihat bahwa username ini ada komen di komentar yang post titelnya ini PC Gaming low budget bla bla bla. Lalu ini pernah komen di postingan ini ada 2 kali komen. Lalu username ini pernah komen di postingan review gadget terbaru. Jadi ini sudah sesuai dengan yang diminta soal. Menambahkan username dan daftar judul postingan yang pernah dikomentari oleh masing-masing user. Coba kita lihat yang Ezio ini. Kalau di sini kan ada review gadget terbaru. Bukan. Nah, ini review gadget terbaru, komentarnya 1 dan dikomentarin oleh si Ezio tadi. Kemudian yang nomor 9, sekarang tolong bantu menyaring komentar bermutu. Yaitu kita harus menampilkan komentar yang tidak kosong atau ada isinya. Tampilkan konten komen, post title, dan username untuk komentar yang tidak kosong. Jadi ini kita bisa pakai menyaring, select dulu. Kita select comments, tabel comments. Tampilkan konten komen. Kita tulis kolomnya, yaitu konten komen. Lalu post title, tentunya ada di tabel post. Lalu username, ada di tabel users. Username. Ini from comments. Lalu kita pakai fungsi join juga. Join antara tabel post sama tabel users. On comments, khususnya di post ID, sama dengan tabel post di post ID. Lalu join yang kedua yaitu tabel users. On comments juga. Nah, yang diubah adalah komennya, tabel komennya. User ID sama dengan tabel users di user ID.
Nah, untuk menuliskan komentar yang tidak kosong atau dia bermutu, ini memakai fungsi trim. Jadi kita trim komentar atau kita seleksi menyaring komentar yang benar-benar ada isinya atau tidak nol. Jadi trim antara tabel comments yang di kolom konten komen. Nah, konten komen ini harusnya dia ada isinya. Kita bisa pakai fungsi ini untuk menyaring isi konten komen. Jadi, walaupun kan misalkan kita komen spasi, spasi kan string yang kosong, tapi dia masih ada stringnya. Nah, itu bisa bisa aja dia terseleksi di sini, ditampilkan di sini kalau misalkan kita tidak pakai fungsi trim ini. Jadi fungsi trim ini untuk menyaring komentar yang benar-benar memiliki isi. Jadi walaupun spasi pun dia tidak bisa tersaring di sini kalau kita pakai trim. Jadi ini untuk menghapus gampangnya untuk menghapus spasi kosong di awal dan di akhir si string komentar ini, konten komen. Jadi kita bisa lihat teksnya nyata, hanya sekedar bukan hanya sekedar oh, spasi. Ini salah. Oke, ini sudah tertampilkan konten komennya ada 4 komen yang awal-awal itu di insert. Kan di insert kan tidak ada komen yang kosong, jadi dia tertampilkan semua komen yang bermutu atau ada isinya semua dari semua postingan sesuai apa yang diminta di soal. Lalu yang nomor 10, buatlah sebuah trigger pada tabel comments yang secara otomatis memperbarui kolom list login pada tabel users dengan waktu saat ini setiap kali seorang pengguna menambahkan komen terbaru. Oke, di sini kita pakai trigger lagi seperti yang nomor awal-awal tadi. Create trigger dari update list login. Karena kan yang diminta kolom list loginnya. Kita lebih detailkan lagi on comment. Yang awal-awal kita memakai after insert on karena trigger yang ini jenis yang dijalankan sesudah record itu masuk ke database. Tabelnya tabel comments. Ini berlaku untuk setiap baris for each row. Bikin kemudian tabel apa yang diupdate yaitu tabel pada tabel users. Kita juga set kolom last login akan bertambah satu. Bukan bertambah satu sih kalau ini. Setiap kali seorang pengguna mendapatkan komentar baru di saat ini. Nah, karena ada saat ininya, jadi kita ubah setlist loginnya menjadi now. Karena dia akan mendeteksi bahwa ada komentar baru, maka munculnya jam di komentar baru tersebut di add atau ditambahkan. Tambahkan juga where user ID dengan new user ID. Oke, habis itu kita end si triggernya. Seperti biasa kita tambahkan delimiter. Dan di akhir juga ditambahkan delimiter. Agar SQL-nya tahu yang mana awal dari query dan akhir dari query. Coba kita kirim. Oke, triggernya sudah berhasil. Lalu kita testing seperti yang diminta di soal. Lakukan testing apakah trigger sudah sesuai dengan kriteria yang diminta. Di sini testingnya saya ingin insert tabel yang sama aja sih. Insert into apa tadi? Tabel comments. Yang isinya di sesuai di content comment sama comment. Post ID, user ID, lalu content comment.
dan juga commented. Kita masukkan values-nya. Karena ini sudah ada kan, tadi sudah di-insert, maka dia tidak bisa insert ulang. Jadi harusnya kita ubah ininya 9. 1001, bla 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 bla. 19. Oke, coba kita insert. Nah, ini insertnya udah. Lalu kita coba lihat di users. Nah, ini sudah ada list loginnya. Kan yang diminta di soal, pada tabel comments yang secara otomatis memperbarui kolom list login pada tabel users dengan waktu saat ini setiap kali seorang pengguna menambahkan komentar baru. Jadi kan barusan saya mau menambahkan komentar baru, yaitu di jam 20.34. Ini sudah ada komentar barunya. Eh, sudah ada kedetek list loginnya ini di komentar 1009. Nah ini. Jadi saya menambahkan komen baru ini dengan waktu yang 20.34 tadi dan itu sudah kedetek otomatis di tabel user karena ada trigger last login tadi. Oke, kita lanjutkan ke nomor 12. UI Designer Dashboard ingin view sederhana dengan nama view ini menampilkan post ID, post title, dan username. Oke, nomor 12 dan seterusnya ini menggunakan fungsi view. Saya ingin coba satu-satu saja yang nomor 12. Itu pertama-tama kita harus create view-nya dulu dengan nama view ini. View simple post. Select kan itu menampilkan post ID, post title, dan username. Jadi dia melibatkan dua tabel, yaitu tabel post sama tabel users. Kita tulis satu-satu seperti yang biasanya. Yang diminta adalah post ID, tabel post yang diminta adalah post title, lalu tabel users yang diminta adalah username. Kemudian jangan lupa kita panggil from dari tabel post. Kita menggunakan fungsi join dari tabel users on post. Get ID sama dengan tabel users yang jadi view ini tuh istilahnya kayak tabel virtual gitu yang akan menampilkan berdasarkan hasil dari suatu query select. Jadi kayak ngeringkes gitu kalau kita mau lihat post sama user tanpa harus join gitu. Kalau di testing. Ini coba kita kirimkan dulu. Oh, salah. Oh, nah ini username from post join users on post. Oh, create view, nama view ini sama menggunakan S. Kita kirimkan users user ID. Nah, ini sudah bisa. Lalu coba kita testing untuk join table yang nomor 12 itu kita testing dengan select I bintang from nama view table tadi. Nah, ini sudah tertampilkan seperti apa yang mau di soal. Karena di soal itu ingin menampilkan post ID, post title, dan username. Ini sudah ada post ID, post title, dan username-nya. Jadi dengan kita run query ini saja, itu eh, bisa kita pakai virtual memory tadi, tanpa harus mengetik query panjang-panjang untuk join. Lalu kita lanjutkan ke yang nomor 13, yaitu membuat view lagi. Ada suatu hal yang membuat manajer ingin melihat setiap komen ID
konten komen, nama user, dan judul postingan pada view all comments. Jadi kita create lagi view yang ini as select komen dari tabel dari comments, yaitu kolom comment ID, lalu tabel comments juga untuk konten comment ID, konten comment, lalu tabel user untuk username, kita ambil username-nya, sama tabel post. Untuk kita ambil post title. Nah, karena dia melibatkan banyak tabel, jadi ini adalah contoh dari join bertingkat atau melakukan lebih dari satu operasi join untuk menggabungkan beberapa tabel secara bertingkat atau secara urut. Lalu kita panggil from comments dan fungsi join-nya. Join tabel users on tabel comment ID. Sama dengan tabel users, kita ambil user ID-nya juga. Lalu join yang kedua adalah tabel post on comments, yaitu post ID, nama user, judul postingan, post ID di tabel post. Coba kita run, sudah bisa. Jadi join bertingkat yang tadi itu comments itu akan join sama user. Coba lihat, comments akan join sama user, lalu hasil joinnya itu akan join lagi dengan si tabel post. Jadi coba kita testing. Kita testingnya dengan select bintang sama nama itu ya, nama field ya. Oke, ini sudah tertampilkan. Yang nomor 13 kan yang diminta ingin melihat setiap komen ID, ada komen ID, konten komen, nama usernya, dan judul postingan. Oke, ini ada konten komen ID, konten komen, nama user sama post title-nya. Jadi view ini mempercepat penggunaan join table yang tadi. Lalu kita lanjutkan ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 14. Bantu manajer mengetahui kategori yang paling banyak menerima komentar di semua postingan dalam kategori tersebut. Ini kita masih membuat view, create view tabelnya dengan nama view post summary. Lalu kita select di tabel di semua postingan dalam kategori tersebut. Menampilkan post ID, post title, author name, kategori name, dan tabel comments. Lumayan banyak. Satu-satu, yaitu yang pertama ada di tabel post. Kita ambil post ID-nya. Lalu tabel post lagi, kita ambil post title. Kemudian tabel users untuk username-nya. Ini author. Berarti username kita ganti as author name. Karena biar dia tertampilkan atas nama author name, bukan username. Meskipun dia username juga. Lalu kategori name. Kategori name itu ada di mana sebentar.
Oh, kategori name ada di blok kategoris. Ada di tabel blok kategoris. Author name. Lalu ini blok kategoris. Untuk kita ambil kategori name. Kategori name. Dan total comments. Nah, total comments ini kita menggunakan fungsi count untuk dihitung antara comments yang menjadi total comments. Sudah. Lalu kita tuliskan from tabel apa, yaitu from tabel post, sama tuliskan join-joinnya. Ini joinnya banyak, pastinya dia join bertingkat, karena menghubungkan antara tabel users, user, post kategoris, blok kategoris, dan comments. User ID sama dengan tabel users yang user ID juga. Lanjutkan join yang kedua, yaitu join post kategoris. Di tabel post untuk post ID sama dengan post kategoris dan post ID. Ya. Lalu join yang selanjutnya adalah blok kategorisnya. On post kategoris di kategori ini. Kategori ID, benar. Blok kategoris di kategori ID. Coba kita lihat, agak bingung ya. Oke, lalu kita lanjutkan dengan penggunaan left join. Takutnya ada yang di komen. On apa tadi? Post ID. Bukan. Left join comments. Post ID. Tapi di tabel post. Oke, ini. Comments di post ID. Oke, sudah create view, select dari semua yang diperlukan, lalu kita panggil from post, lalu kita join bertingkatnya, karena melakukan lebih dari satu operasi join, sama menggunakan left join, dan group by. Group by-nya. Group by dari tabel post, untuk diambil post ID-nya, untuk mengelompokkan saja sini, dari berbagai macam tabel-tabelnya. Yang diminta tadi, ya post itu. Jadi mengelompokkan tabel post, yaitu post ID sama post title. Dilanjutkan dengan mengelompokkan user, username, serta kategori name tadi dari blok kategoris. Maka ini harusnya sudah semua yang dicantumkan, yang digroup by kan, yang dijadikan satu. Tabel post, user, tabel blok kategoris, post ID, post title,
username kategori. Ini di soal. Coba kita run dulu. Oke, ini sudah berhasil untuk view summary-nya, untuk view summary. Lalu kita testing dengan seperti cara yang awal, kita select bintang lalu kita panggil tabelnya. Nah, ini menampilkan ringkasan untuk setiap post beserta total komentar dan kategorinya, seperti yang diminta di soal. Jadi ini ada post ID, lalu disertakan dengan judul kontennya, post title, lalu ada author name, yang aslinya dia username tapi dia ingin menggantinya menjadi author name. Kemudian ada kategori name dari kategori dari postingannya, serta total komentar yang ada di postingannya ada berapa. Ini ada satu, kemudian ini dua, karena yang testing yang trigger tadi saya tambahkan satu lagi di title review gadget terbaru. Makanya dia ada dua total comment. Oke, ini sudah masuk, sudah seperti apa yang diminta di soal. Lalu lanjut ke nomor terakhir, yaitu membuat view yang apa tadi? View tahun, monthly post. Tolong buatkan view bla 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 yang menampilkan year, month, dan jumlah posting per bulan. Ini kita create view. Kita select seperti biasa. Nah, ini karena ingin menampilkan, sebentar. Ingin menampilkan hanya tahun dan bulan, lalu kita bisa memakai fungsi date format. Lalu kita panggil jumlah posting per bulan. Sebentar, harus cek di bagian post. Oh, ini. Yang jumlah postingan kan ada di kolom tanggal publikasi. Jadi, ini date formatnya berisi tanggal publikasi. Lalu karena dia ingin menampilkan year month di kita bisa memakai fungsi Y sama M. Tapi di awalnya kita menggunakan fungsi persen ini, karena kita tidak tahu tepatnya, atau kan year-nya ada macam-macam ya di akhir-akhir. Jadi biar lebih aman kita simbolkan dengan persen. Kemudian di count, kita pilih semuanya dari tabelnya. Jangan lupa seperti biasa kita panggil dari tabel apa, yaitu tabel post, karena dia jumlah posting, sama group by untuk mengelompokkan si date format tadi. Terus date format tadi tanggal publikasi dengan uh, order by. Tanggal publikasi. Oke. Jadi, kenapa kita pakai date format? Karena date format ini bisa meringkas. Kita kan ini tanggal publikasi, kalau tadi ditampilkan itu ada tanggal, bulan, tahunnya. Sedangkan yang diminta di soal adalah year sama month, atau YY sama MM aja. Tidak ada tanggalnya. Makanya di sini kita berjelas lagi untuk persennya itu ada di Y sama M aja, tidak ada date. Jadi dia hanya menampilkan
tanggal publikasi menjadi hanya tahun dan bulan saja. Jadi contohnya kayak misalkan tahun itu 2025 sama M-nya 05. Jadi tidak ada tanggal date seperti 13, 19 atau lain-lain. Lalu kita count semuanya itu untuk menghitung semua jumlah baris atau pos yang ada di setiap bulannya. Sama ini untuk ditampilkan di group by date formatnya yang menampilkan bulan sama tahun saja. Oke, langsung saja kita run. Oke, ini sudah bisa. Kalau kita testing seperti biasa yaitu select from, nama virtual memorinya adalah monthly post. Oke, ini sudah muncul. Maaf, tadi tiba-tiba berhenti, zoomnya tiba-tiba mati. Jadi yang terakhir ini sudah dijalankan testing untuk nomor 15, yaitu yang film monthly post yang menampilkan year, month, dan jumlah posting per bulannya. Jadi ini sudah ada tahun sama bulannya dan juga jumlah posting per bulannya. Jadi bulan ini sama tahun ini jumlah postingnya ada dua, dan bulan keempat sama tahun 2025 jumlah postingnya juga ada dua. Jadi sudah ditentukan seperti apa yang mau di. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait modul 6 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.